adalah urusan agama, urusan ibadah, maka tidak boleh ditentang sedikit pun. Adapun ketika itu urusan-urusan dunia yang berkaitan dengan muamalah, yang itu antara hablum minan nas, bebas, itu urusanmu. Tetapi urusan Allah dan Rasul-Nya tidak boleh dikhianati. Maka Allah firmankan di surat 3 Ali Imran ayat yang ke-31. Ketika Allah perintahkan kepada Nabi SAW untuk menyampaikan ayat-ayat ini, apa yang terjadi? Allah berfirman, "Qul Muhammad, katakanlah, in kuntum tuhibbunallah, kepada kaummu, kepada hamba-hambaku, jika kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku." Di sini Allah mengklaim, orang yang paling berhak diikuti oleh kita, orang yang paling berhak diteladani oleh kita, cuman satu, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kamu, hai umatku, benar-benar mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Allah akan berikan ganda. Allah ampuni dosa-dosanya, Allah akan berikan pula ampunan, dan Allah akan mencintainya. Di situ Allah berjanji, saudara sekalian, jika kita mencontoh Rasul, mengikuti Rasul, maka Allah akan mencintai kita, dan Rasul pun mencintai kita, dan Allah pun mengampuni dosa-dosa kita. Subhanallah. Ini jaminan Allah kepada kita. Berarti di sini seorang hamba, seorang muslim tidaklah pantas mengikuti kecuali hanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah pantas meneladani kecuali meneladani Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang mau mengikuti sunnah Rasul, insya Allah dia akan dapat pahala yang berlimpah ruah. Pahala yang berlimpah ruah. Coba kita lihat hadis terkait dengan ini. Ibu buka silahkan hadis Sahih Muslim, nomor hadis 2298. Ya. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, katanya, serombongan orang Arab dusun datang kepada Nabi SAW berpakaian bulu kibash, berpakaian buruk. Setelah melihat keadaan mereka yang menyedihkan itu, Rasulullah maklum bahwa mereka ditimpa musibah dan membutuhkan bantuan. Lalu beliau menganjurkan agar orang banyak memberi sedekah kepada mereka. Tetapi anjuran beliau itu agak lambat mendapat tanggapan, sehingga kelihatan di wajah beliau bahwa beliau akan kecewa. Kemudian datang seorang laki-laki Ansor memberikan uang pundi-pundi. Kemudian datang pula yang lain, dan seterusnya, hingga wajah beliau berubah jadi gembira kembali. Maka bersabda Rasulullah SAW, siapa yang memberi contoh atau mengajak melakukan perbuatan baik dalam Islam, kemudian perbuatannya itu diikuti orang, maka dia mendapat pahala sebanyak pahala orang yang mengikutinya, tidak kurang sedikit pun jua. Begitu pula siapa yang mengajak melakukan kejahatan, kemudian dikerjakan pula karena mengikuti dia, maka dituliskan dosanya sebanyak dosa orang yang mengikuti, tidak kurang sedikit jua pun. Coba perhatikan hadis ini, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Kasusnya, kejadiannya, ketika Rasulullah SAW melihat orang-orang fakir yang susah, yang sengsara, tidak memiliki kekayaan, pakaiannya lusuh,
datang meminta bantuan kepada Rasulullah SAW. Tapi Rasul tidak punya apa-apa. Kemudian Rasulullah mengisyaratkan kepada para sahabat. Untuk apa? Berikan bantuan. Ternyata para sahabat ketika itu tidak langsung memberikan bantuan. Maka dilihat di situ wajahnya Rasulullah SAW kelihatan marah. Melihat keadaan ini, ada seorang laki-laki Ansor langsung pulang. Mengambil harta, satu puni-puni diberikan. Nah, perbuatan sahabat ini diikuti sahabat yang lain. Maka Rasulullah tersenyum, terlihat wajahnya gembira. Lalu beliau bersabda, coba perhatikan sabda Rasulullah. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah. Barang siapa yang sanna, memberi contoh. Fil Islam, di dalam Islam, sunnatan hasanah. Contoh yang baik. Jadi apa makna sunnah? Contoh, teladan. Yang patut kita ikuti, yang kita patut contoh dan teladani. Maka seorang muslim mencontoh sunnah yang baik, memberikan contoh, memberikan sunnah dengan sunnah yang baik, fa'umila biha ba'dahu, lalu diikuti orang-orang lain mengikuti contoh yang baik tadi, kutibalahu mithlu ajri man amila biha, wala yang kusumin ujurihim syai'un. Dia dapat pahala, lalu orang-orang mengikutinya dapat pahala. Orang yang pertama kali memberi contoh yang baik itu mendapatkan pahala. Setiap orang yang mengikutinya tidak dikurangi sedikit pun pahalanya. Sebaliknya, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'ah. Siapa yang mencontohkan di dalam suatu Islam contoh sunnah yang buruk, sunnah yang berbuat dosa, sunnah yang mengandung dosa, termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah yang bukan dari contoh Rasul, lalu digembor-gemborkan, diperintahkan. Berarti dia mencontohkan sunnah yang buruk. Fa'umila biha, lalu diamalkan olehnya yang buruk tadi. Ba'dahu, oleh orang-orang setelahnya, diikuti oleh orang lain, kutiba alaihi mithlu wizrin man amila biha wala yang kusumin auzarihim syai'un. Maka dosa orang yang berbuat, kemudian orang-orang yang mengikutinya berbuat, akan ditimpakan pula kepada orang yang pertama kali memberi contoh yang buruk itu. Tidak dikurangi sedikit pun. Dari ayat ini, saudara sekalian, dari hadis ini, saudara sekalian, jelas, sunnah itu artinya contoh. Maka di dalam Islam, siapakah contoh terbaik untuk kita ikuti? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah yang terbaik kita ikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena setiap perbuatan Muhammad telah disetujui oleh Allah dan pasti benar. Makanya tadi, siapa yang mencintai Allah, ikuti Nabi. Ikuti sunnah Nabi, contoh Nabi. Pasti Allah mencintaimu dan Allah mengampuni dosa-dosamu. Maka yang mentaati Allah dan Rasul pasti mendapatkan kemenangan. Saudara sekalian, jelas di sini, wajib seorang hamba mentaati Allah dan wajib seorang hamba mentaati Rasul. Karena sunnah Rasul adalah segala sesuatu ketetapan Allah yang diperintahkan kepada Rasul dan segala sesuatu ketetapan Allah yang telah dilaksanakan oleh Rasul, kewajiban kita mengikuti yang dicontohkan Rasul. Jika kita tidak mengikuti, Rasul kewajibannya hanya menyampaikan, tidak punya tanggung jawab apapun terhadap kita. Tidak punya tanggung jawab apapun terhadap kita. Kita buka surat An-Nur, surat 24. Ayatnya ayat yang ke-52. Wa may yuti'illah wa rasulah wa yakhshallah wa yattaqi fa ulaika humul faizun. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasul, serta hanya takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya saja, mereka itulah orang yang akan mendapat kemenangan. Maka setiap hamba diwajibkan untuk mentaati Allah dan Rasul.
Kenapa? Karena Rasul telah menjalankan semua perintah Allah. Apapun yang diperintahkan Allah. Maka Allah perintah kepada kita, ikuti apa yang diperintah Allah dan Rasul. Jika kita mengikutinya, kita akan mendapatkan petunjuk. Jika kita tidak mengikuti, maka Rasul tidak bertanggung jawab atas perbuatan kita, karena Rasul telah menyampaikan semuanya dengan jelas. Langsung ke ayat 54-nya. Qul, katakanlah, ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Fa in tawallau, maka jika kalian berpaling, fa innama alaihi ma hummila, sesungguhnya kewajiban Rasul yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah apa-apa yang dibebankan oleh Allah kepadanya, dan semua yang dibebankan Allah telah dijalankan. Baik itu hukum sunnah, baik itu hukum wajib, baik itu syariat, aturan, segala-galanya telah dijalankan oleh Rasul. Lalu apa kewajiban kita? Wa alaikum ma humiltum. Kewajiban kamu umat Muhammad, kita semua adalah apa-apa yang Allah dan Rasul bebankan kepada kamu. Jadi semua perintah Allah, semua perintah Rasul dibebankan kepada kita, wajib dijalankan. Hanya nanti akan ada hukum sunnah. Ini yang akan kita jelaskan lebih lanjut setelah ini. Apa kata Allah? Wa in tuti'u tahtadu. Jika kamu mentaati Allah dan Rasulnya, kamu pasti akan mendapat petunjuk. Jika kamu selalu mentaati Rasulnya, kamu dapat petunjuk. Karena perintah mentaati Rasul atas perintah Allah. Wa ma 'ala Rasul illal balaghul mubin. Kewajiban Rasul hanyalah menyampaikan amanah Allah dengan jelas. Baik, silakan Ibu tutup skrinnya, saya akan menjelaskan tentang hakikat daripada sunnah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, sering kebanyakan umat Islam memahami sunnah itu begini. Hukum wajib itu apabila dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Maka jangan ditinggalkan karena dapat dosa. Hukum sunnah dikerjakan dapat pahala. Hukum haram dikerjakan dapat pahala. Kalau dikerjakan haram, dosa. Kalau tidak dikerjakan dapat pahala. Kebalikannya wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan dapat dosa. Kalau yang haram, ditinggalkan justru dapat pahala, dikerjakan dapat dosa. Kalau yang sunnah, dikerjakan dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nggak dapat pahala, nggak apa-apa. Ternyata inilah yang sering dipahami hukum sunnah oleh sebagian besar umat Islam. Jangan-jangan di antara kita ada yang memahami seperti itu. Apa salah Ustaz? Salah mutlak tidak, ada benarnya. Tapi tidak setiap hukum sunnah seperti itu. Kenapa? Sunnah itu ada satu, sunnah syar'iyah. Sunnah berkaitan dengan syariat. Sunnah berkaitan dengan syariat. Kemudian sunnah berkaitan dengan hukmiyah, hukum-hukum. Kalau sunnah itu bersyariat berkaitan dengan syariat, aturan-aturan dalam beragama, itu mutlak, wajib diikuti. Nggak boleh tidak. Sunnah-sunnah hukmiyah berkaitan dengan hukum, perintah, aturan, larangan, ketetapan, hukum. Wajib diikuti, tidak boleh tidak. Di mana dalilnya? Bahwa syariat harus diikuti. Bahwa hukum-hukum harus diikuti. Di surat 45 ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberitakan, "Tsumma ja'alnaka 'ala syari'atin minal amr." Kemudian hai Muhammad, kami jadikan kamu berada di atas syariat, aturan dalam urusan itu, yaitu dalam urusan agama, peraturan dalam agama. Syariat. Fattabi'ha, ikuti syariat itu.
wala tattabi ahwa alladziina la ya'lamun. Jangan mengikuti syariat orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi hukum sunnah tentang syariat wajib. Nggak boleh ditinggalkan. Karena ini berkaitan dengan menjalankan agama. Syariat ini wajib. Terutama syariat tentang rukun Islam yang 5. Bagaimana syariatnya, aturannya syahadat. Bagaimana syariatnya sholat. Bagaimana syariatnya puasa. Bagaimana syariatnya zakat. Bagaimana syariatnya haji. Yaitu tata caranya. Itu syariat. Nggak boleh Anda langgar. Wajib diikuti. Yang meninggalkan syariat Rasul ini, maka dia ibadahnya tidak sah, tidak benar, tertolak. Kenapa? Karena ini sunnah berkaitan syariat. Contoh Rasul berkaitan tata cara menjalankan syariat. Sholat duhur, waktunya sudah diatur sesuai syariat. Siapa yang mencontohkan? Sunnah Rasul. Duhur jam sekian sampai jam sekian, asar jam sekian sampai jam sekian, tergantung waktu matahari beredarnya, kapan waktu subuh, sholat duhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, maghrib 3, isya 4, subuh 2. Ini syariat, ini sunnah Rasul. Tapi dengan apa? Sunnah berkaitan dengan syariah, syar'iyah, wajib diikuti. Anda tiba-tiba sholat subuhnya 3 rakaat, nggak benar. Anda sholat duhurnya 2 rakaat, nggak benar. Kecuali ada dalil yang membolehkan, rukhsah dalam safar. Maka selama tidak ada aturan dari Rasul, nggak ada syariat dari Rasul, jangan Anda mencontoh siapapun, kecuali contoh hanya Rasul. Inilah sunnah berkaitan dengan syariah. Wajib ditaati, wajib diikuti. Ini semua berkaitan dengan syariat-syariat dalam menjalankan agama, dalam menegakkan rukun Islam yang 5. Surat 22. Ayat yang ke-67. Walikullin ja'alna mansakahum nasiku. Tiap-tiap umat telah kami tetapkan syariat tertentu yang mereka harus mengamalkannya. Jadi setiap hukum Rasulullah, setiap sunnah Rasulullah terkait dengan syariat, wajib diamalkan. Fala yunazi'unnaka fil amr. Tidak sepantasnya mereka membantah Nabi Muhammad SAW dalam urusan syariat itu. Tidak sepantasnya. Wad'u ila rabbik, ya Muhammad, serulah mereka menuju kepada Rabbmu. Innaka la'ala hudam mustaqim. Sesungguhnya engkau benar-benar berada di jalan yang lurus. Nabi jalannya pasti lurus, saudara sekalian. Maka semua tentang sunnah Rasul berkaitan syariat nggak boleh diabaikan. Ini wajib diikuti. Gimana tata cara sholatnya Rasul, gimana cara tawafnya Rasul, gimana cara sa'inya Rasul, gimana cara hajinya Rasul, cara Rasul berzakat, cara Rasul menunaikan hak puasa, cara Rasul menunaikan sholat. Ini semua wajib diikuti. Karena ini syariat. Nggak boleh dibantah. Satu ayat lagi tentang syariat yang wajib diikuti. Surat 5 ayat 48. Surat 5, surat Al-Maidah ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqq." Dan kami telah menurunkan kitab itu dengan kebenaran kepadamu ya Muhammad, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaih, yaitu membenarkan seluruh kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Fahkum bainahum bima anzalallah. Maka tetapkan hukum ya Muhammad dari antara mereka sesuai dengan hukum yang diturunkan Allah.
terkait dengan ibadah, berarti syariat-syariat ibadah. Ikuti. Wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Kamu jangan mengikuti keinginan mereka, yaitu mereka yang meninggalkan syariat Allah, dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada kamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Dari setiap umat di antara kamu, kami telah tetapkan aturan, syariat dan jalan yang terang. Walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah. Jika Allah menghendaki, Allah jadikan umat Islam itu satu saja. Semua mengikuti syariat Allah. Walakin liyabluwakum fima atakum. Akan tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap apa? Apa-apa karunia yang Allah telah berikan kepada kamu. Maka Allah cuma perintahkan, fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kamu. Selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Dalam urusan syariat, ikuti syariat Allah yang telah dicontohkan melalui Rasul. Ilallahi marji'ukum jami'a. Kepada Allah pada akhirnya kamu semua akan dikumpulkan nanti di padang mahsyar. Fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Dan akan diberitakan oleh Allah nanti di yaumil akhir tentang apa yang dahulu di dunia kamu perselisihkan. Silakan tutup kembali screen-nya. Dari sini jelas saudara sekalian. Apabila ada sunnah Rasul terkait dengan syariat, aturan ibadah, tata cara ibadah, pelaksanakan syariat Islam, itu sunnah Rasul yang tidak boleh dibantah. Siapa yang meninggalkan syariat ini, berarti meninggalkan sunnah Rasul, maka dia telah berdosa besar. Sama seperti meninggalkan yang wajib. Karena sunnah Rasul ini berkaitan syariat, penjelasan dari ibadah-ibadah wajib. Penjelasan sholat, penjelasan puasa, penjelasan haji, penjelasan zakat. Bukankah semua itu ibadah wajib? Bukankah ada syariatnya? Wajib diikuti syariatnya. Inilah surah yang berkaitan syar'iyah. Kemudian ada sunnah-sunnah yang berkaitan dengan hukum, hukmiyah. Itu ada hukum-hukum berkaitan dengan muamalah, hablum minan nas, hukum-hukum terhadap pelanggaran hudud, hukum-hukum yang melanggar aturan Allah, larangan Allah, itu wajib diikuti, tidak boleh tidak. Contoh, hukum orang mencuri, potong tangan, wajib karena Al-Quran telah seperti itu, dan Rasul telah menjalankan. Hukum orang berzina, rajam atau dicambuk 100 kali, wajib dilaksanakan, karena Rasul telah menjalankan. Hukum orang-orang yang berdusta, bersumpah palsu, cambuk 80 kali. Jangan dipakai lagi sumpahnya, persaksiannya seumur hidupnya, kecuali dia bertobat. Hukum minum khamr, ada cambukan. Hukum-hukum dalam halal haram terkait dengan usaha, bisnis, hukum-hukum ini, semua wajib diikuti. Maka sunnah terkait dengan hukum ini, wajib diikuti. Siapa yang meninggalkan, dosa, tanggung jawab di hadapan Allah. Kecuali jika orang yang melanggar hudud, melanggar hukum Allah, ternyata bukan dia yang ingin melanggar, tapi ternyata amir yang menentukan. Contoh, di negara kita tidak diberlakukan hukum potong tangan untuk pencuri. Maka ketika ada pencuri, tidak dihukum dengan potong tangan. Si pencuri dimaafkan jika dia bertobat dan mengembalikan pencuriannya, lalu ditetapkan hukum sesuai hukum negara. Negara yang membuat undang-undang di luar hukum Allah, mereka yang bertanggung jawab. Nah, orang berzina, hukum Allah dirajam sampai mati. Kalau mereka sudah pernah menikah, bagi yang gadis dan perjaka, dicambuk 100 kali cambukan. Diasingkan dari tempatnya selama 1 tahun. Ternyata negara kita tidak memberlakukan hukum ini. Maka orang yang berzina bertobat kepada Allah, dibebaskan oleh penguasa, tidak ada hukuman apa-apa. Yang penting Islam, saling berbuat baik, tapi tidak ditegakkan hukum Allah, maka yang bertobat dari perzinahan semoga diampuni oleh Allah, tapi pemerintah, amir yang tidak menetapkan hukum Allah, mereka yang akan bertanggung jawab. Itulah sunnah hukmiyah. Maka Rasul menetapkan hukum, setiap ada pelanggaran tentang itu pasti ditegakkan hukum Allah. Tidak boleh tidak. Karena dalam bahasan hukum wajib.
Ada hukum yang memang yang menegakkan adalah amir, ada hukum yang menegakkan bukan amir, tapi tiap-tiap pribadi masing-masing. Pelaku atau orang yang memiliki kepentingan. Nggak usah keputusannya oleh amir. Maka dalam hal ini, sunnah hukmiyah ini wajib dijalankan. Yang tidak menjalankan dosa. Contoh, hukum waris. Di dalam Quran sudah dijelaskan, laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Ternyata di negara kita di Indonesia, pemerintah tidak menegakkan hukum itu. Pemerintah menganggap laki-laki dan perempuan itu memiliki hak yang sama. Persamaan gender, persamaan hak. Kenapa? Karena ada contoh teladan seorang wanita emansipasi yang katanya namanya Ibu kita Kartini. Telah mencontohkan emansipasi wanita dan laki-laki sama. Maka di negara kita ada kompilasi hukum waris bahwasanya apabila ada seorang meninggal dan memiliki hak waris, maka waris itu dibagi rata. Yang meninggal suami, istrinya, anak-anaknya dibagi rata. Yang meninggal istri, suami dan anak-anaknya dapat rata. Sementara Allah telah mengatur, laki-laki kalau meninggal istrinya dapatnya sekian. Anak laki-laki dan anak perempuan dapatnya sekian. Laki-laki 2 bagian, perempuan 1 bagian. Tiba-tiba orang Islam tidak mengikuti hukum Islam, tapi mengikuti hukum negara. Maka dia secara pribadi dosa. Kenapa? Karena hukum waris nggak perlu ikuti negara. Kita yang melaksanakan sendiri. Beda tadi dengan hukum mencuri. Nggak boleh kita tangkap, kita potong tangannya. Ada orang zina, ketahuan, kita tangkap, kita rajam sampai mati. Kita cambuk 100 kali, tidak boleh. Yang melaksanakan itu amir. Amir nggak mengikuti hukum Allah, berarti tidak mengikuti sunnah hukmiyah Rasul. Dia bertanggung jawab. Jadi ada yang sifatnya pribadi, ada yang sifatnya umum. Contoh hukum riba. Rasul sudah mengatakan, suap menyuap itu riba, haram. Jual beli dengan cara mengurangi timbangan, jual beli dengan cara yang berdusta, jual beli dengan cara jual beli yang haram, itu riba semuanya, haram. Secara pribadi wajib ditinggalkan. Meskipun pemerintah membuat aturan, boleh jual beli babi asal bukan kepada orang Islam. Boleh jual beli khamr asal ada izinnya. Boleh produksi khamr sementara ada izinnya dan seterusnya. Boleh kita membuatkan sesuatu yang hamar, berbisnis sesuatu yang hamar, maka itu boleh dari aturan. Siapa yang harus diikuti? Jangan pemerintah, ikuti aturan Allah. Karena ini tiap-tiap kita pribadi bisa menjalankan. Pemerintah pun sudah mengharamkan yang namanya suap menyuap. Meskipun itu tidak pernah bisa lepas dari yang paling kecil sampai yang paling rendah. Sudah diharamkan. Apalagi ada hukum Allah. Manusia kemudian, habis gimana lagi? Mereka sendiri yang minta bayaran, mereka yang minta bagian. Kalau enggak kita enggak menang tender. Lalu mengikuti mereka. Anda durhaka kepada hukum Allah. Sunnah Rasul terkait dengan hukum. Maka itu adalah hukum dari Allah. Tidak boleh dilanggar. Yang melanggar dosa. Wajib dijalankan. Salah satu dalil yang sangat nyata. Di surat 24 ayat 1. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatim bayyinat la'allahum yatadzakkarun. Ini adalah satu surat dari Allah yang telah kami turunkan. Semua Al-Quran yang dijelaskan di dalam hadis berkaitan dengan hukum-hukum itu wajib dijalankan. Kami wajibkan menjalankan hukum-hukumnya. Maka setiap hukum umat Islam wajib mengikuti hukum Allah. Kecuali tadi, hukum yang menjalankan amir. Amir tidak menjalankan, yang bersangkutan tidak berdosa. Selama bertobat, diampuni. Urusannya, kenapa hukumnya nggak sesuai hukum Allah? Amir itu, pemimpin itu yang akan dimintai tanggung jawab. Maka Allah katakan, wa anzalna fiha ayatim bayyinat. Ayat-ayat Allah terkait dengan hukum pasti diturunkan dengan nyata dan jelas. La'allakum tazakkarun, supaya kamu betul-betul mengingat Allah.
Menjadi pelajaran, pengingat bagi kamu. Kalau sudah ada hukum turun dari Allah, dijelaskan oleh Rasul, itu namanya sunnah hukmiyah. Sunnah berkaitan dengan hukum. Maka wajib dijalankan. Silakan ditutup kembali skrinya, kita lanjutkan. Sunnah-sunnah berkaitan dengan hukmiyah, itu ada sunnah yang terkait dengan ubudiyah, urusan ibadah, ada pula yang berkaitan dengan amaliyah atau fi'liyah, perbuatan Rasul. Apa itu sunnah yang ubudiyah? Sunnah-sunnah terkait hukum ibadah. Bapak Ibu melaksanakan sholat wajib. Wajib hukumnya diperintah oleh Allah. Tapi Rasul perintahkan sholat sunnah. Sunnah hukumnya diperintahkan oleh Rasul. Apakah sunnah dalam ibadah ini Anda boleh tinggalkan? Ada yang boleh Anda tinggalkan, ada yang tidak boleh Anda tinggalkan. Contoh, ada sholat wajib, ada sholat sunnah. Ada puasa wajib, ada puasa sunnah. Ada saum wajib, ada saum sunnah. Ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Apakah setiap yang sunnah boleh ditinggalkan? Tidak. Kenapa? Ini berkaitan dengan ibadah yang Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah dan beliau menjalankan, beliau tidak pernah meninggalkan. Dan beliau berpesan, menyampaikan, memerintahkan kepada kita supaya kita mengikuti sunnahnya, contohnya dalam hal ubudiyah, peribadahan, hukmiyah berkaitan ubudiyah. Hukum-hukum sunnah dalam ibadah itu ada yang boleh Anda tinggalkan, ada yang wajib Anda laksanakan. Tidak boleh semua sunnah itu ditinggalkan. Kalau ada orang yang berani meninggalkan yang sunnah, berarti dia telah menyepelekan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang berani meninggalkan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Banyak. Silakan. Pernahkah Rasul meninggalkan itu? Pernahkah sahabat berani meninggalkan itu? Apakah Rasul membolehkan kita meninggalkan itu? Ada orang meninggalkan saum sunnah, ayamul bait, Senin Kemis, dan yang lainnya. Pernahkah Rasul meninggalkan puasa itu? Pernahkah sahabat meninggalkan saum sunnah yang diperintahkan oleh Rasul itu? Bagaimana dengan kita? Enak musuh kata-katanya, kan cuma puasa sunnah. Seperti itulah. Sedekah sunnah, kan yang penting sudah sedekah wajib, zakat. Lalu apakah Rasul meninggalkan sedekah yang sunnah? Justru beliau lebih banyak sedekah sunnahnya dibandingkan yang wajib. Harta beliau dihabiskan untuk itu. Apakah kita boleh meninggalkan? Ini yang harus kita camkan, saudara sekalian. Tidak setiap hukum ibadah sunnah boleh ditinggalkan. Hanya beberapa yang boleh ditinggalkan. Selain itu tidak boleh. Maka sahabat kalau sudah mendapatkan wasiat dari Rasul, tidak pernah berani meninggalkan. Semisal, saya akan dalami sedikit contoh tentang sholat. Bapak Ibu, sholat sunnah. Betul, hukumnya sunnah. Tapi yang memerintahkan Rasul menjalankan itu adalah Allah. Jadi sunnah Rasul dalam ibadah itu pun terkait dengan perintah Allah. Yang tadi dijelaskan di surat 24 ayat 54. Kewajiban Rasul menjalankan. Dan Rasul sudah menjalankan semua. Kewajiban kamu menjalankan yang diwajibkan Allah dan yang disunahkan Rasul. Ada sunnah-sunnah yang nggak boleh Anda tinggalkan. Semisal, contoh. Sholat qobliyah, ba'diyah yang mengiringi sholat fardu yang terdiri dari 10 rakaat. Ini nggak boleh Anda tinggalkan. 10 ini harus Anda jaga. Kalau Anda mau jaga 12, Anda jaga lagi 14. Selain itu, nggak usah dikerjakan. Nggak apa-apa. Coba saya buatkan contoh. Di Bulughul Maram, nomor hadis 374. Afan, yang memegang PDF, nomor hadis 376.
Nomor 370 berapa, Pak? 374 dari sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Dari Ibnu Umar, Pak. Iya, betul, dari Ibnu Umar. Ya. Dari Ibnu Umar, ia berkata, saya hafaz dari Nabi SAW 10 rakaat sunnah, 2 rakaat sebelum sholat zuhur, dan 2 rakaat sesudahnya, dan 2 rakaat sesudah maghrib di rumahnya, dan 2 rakaat sesudah isya di rumahnya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Ibu, Bapak, sunnah ubudiyah ini, sunnah dalam urusan ibadah ini, Rasul nggak pernah meninggalkan. Rasul perintahkan para sahabat nggak pernah meninggalkan. Hafiztu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam 10 rakaat. Aku hafaz betul, aku jaga betul wasiat Nabi kepada aku. 10 rakaat dari salat-salat sunnah yang mengiringi salat fardu yang aku nggak pernah tinggalkan. Rakaataini ba'da zuhri, wa rakaataini ba'daha, wa rakaataini ba'dal maghrib, wa rakaataini ba'dal isya, wa rakaataini ba'da qabla salatil fajr. Aku hafaz betul dari Nabi SAW. Yang aku tidak tinggalkan, 2 rakaat sebelum duhur aku nggak pernah tinggalkan. 2 rakaat setelah duhur aku nggak pernah tinggalkan. 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ini 10 Bapak Ibu nggak boleh Anda tinggalkan. Jangan Anda tinggalkan. Ini minimal. Kalau Anda berani meninggalkan ini, berarti Anda meninggalkan wasiat Nabi SAW. Anda meninggalkan perintah Nabi yang Nabi nggak pernah meninggalkannya. Maka wajib dikerjakan. Adalah seorang istri Rasulullah SAW yang bernama Ummu Habibah. Ketika telah mendengar persabda Nabi tentang 12 rakaat, ini bisa Anda tambahkan lagi sebelum zuhur menjadi 4. Coba lihat Sahih Muslim nomor hadis 700. Sahih Muslim nomor hadis 700. Iya, Pak. Dari Ummu Habibah radhiyallahu anha, katanya dia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengejarkan sholat sunnah rawatib 12 rakaat sehari semalam, dibuatkan Allah baginya rumah di surga. Kata Ummu Habibah, semenjak aku mendengar hadis itu diucapkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkannya. Ummu Habibah isi Rasul, Ibu, Bapak, yang sudah dapat jaminan surga. Rasul apalagi orang yang paling pertama akan masuk surga, pemimpin para nabi, pemimpin umat manusia seluruh dunia. Nggak pernah ninggalin ini, Bu. Man shalla 12 raka'atin fi lailihi wa yaumihi bunya lahu bihinna baitun fil jannah. Siapa yang sholat 12 rakaat, yaitu 12 rakaat. Kemudian apa? Di siangnya, di malamnya, dan tidak pernah meninggalkannya, dibuatkan oleh Allah rumah di surga. Subhanallah. Kenapa? Kapan? Apa kata Ummu Habibah? Qalat Ummu Habibah, fama taraktuhunna mundu sami'tuhunna min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Semenjak aku mendengar hadis ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat rawatib. Apa yang 12 itu? Yang tadi duhur 2 rakaat, tambahin jadi 2 lagi, jadi 4 rakaat. Inilah pilihan-pilihan yang kita bisa laksanakan. Artinya apa? Anda minimal jangan pernah meninggalkan yang 10 tadi. Kalau Anda berani meninggalkan yang 10, Anda berarti meninggalkan sunnah Nabi. Jika Anda meninggalkan sunnah Nabi, berarti Anda tidak menghargai Nabi. Anda tidak menghargai Nabi.
Subhanallah. Maka camkan wahai saudaraku seiman, ini jangan pernah Anda tinggalkan. Dan di antara sunnah-sunnah rawatib yang Rasul tidak pernah tinggalkan, kapanpun, dimanapun, dalam keadaan apapun, maupun beliau kesiangan sholat subuhnya, maupun beliau dalam perjalanan, itu nggak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Atau sering disebut pula sunnah fajar. Ibu lihat ke Bulughul Maram 379 dan 380. Dari Ummu Habibah Ummul Mukminin, ia berkata, 37, afwan, saya lupa. Di Ibu ya, mundur 2 nomor, afwan Ibu. Di iya, PDF 381 379, Pak. di Ibu mundur. 377. 377, iya. Daripadanya ia berkata, tidak ada Nabi SAW memperhatikan sholat-sholat sunnah daripada memperhatikan 2 rakaat fajar. Terus satu hadis berikutnya. Iya. Dan bagi Muslim, 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan apa-apa yang di dalamnya. Kalau ada seorang muslim berani meninggalkan sholat sunnah qobliyah subuh, berarti nekat. Dia telah mengabaikan Nabi. Nabi nggak pernah berani meninggalkan. Orang paling mulia di sisi Allah. Ummul Mukminin Aisyah mengatakan, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala syai'in minan nawafil asyadda ta'ahudan minhu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa selalu menjaga sholat sunnah. Tidak ada sholat sunnah yang paling dijaga selain daripada sholat sunnah qobliyah subuh atau sunnah raq'atil fajri. Dijaga, nggak pernah ditinggalkan. Kenapa? Di hadis berikutnya tadi, raq'atil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat sunnah qobliyah subuh atau sholat sunnah fajar adalah lebih baik dari dunia dan seisinya. Ini. Jadi, kalau ibu berani meninggalkan sholat-sholat sunnah ini, berarti Anda tidak menghargai Rasul. Lalu bagaimana dengan sholat yang sunnah yang boleh ditinggalkan? Qobliyah maghrib, nggak apa-apa Anda tinggalkan. Qobliyah asar, tidak mengapa tidak dikerjakan. Qobliyah isya, tidak mengapa tidak dikerjakan. Kenapa? Memang Rasul tidak perintahkan dengan tetap. Contoh, hadis nomor 383, Bulughul Maramnya Ibu teruskan. Dari Abdullah bin Mughaffal Al-Muzani, ia berkata, telah bersabda Rasulullah SAW, salatlah sebelum maghrib, salatlah sebelum maghrib. Dan ia bersabda pada kali yang ketiga, bagi siapa yang mau, karena Rasulullah tidak suka orang dijadikan suatu ketetapan yang berat. Diwayatkan dia oleh Bukhari. Sholat 2 rakaat qobliyah maghrib itu Anda kerjakan boleh, Anda nggak kerjakan tidak apa-apa. Ini sunnah yang disebut dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan tidak apa-apa. Karena Rasul membolehkan. Rasul ketika ada yang sholat sebelum maghrib, dibiarkan. Ada yang nggak sholat, nggak apa-apa. Coba perhatikan Ibu, ke nomor berikutnya, 385-nya Bu. Dan bagi Muslim dari Ibnu Abbas, ia berkata, biasa kami sholat 2 rakaat sesudah masuk matahari. Sedang Nabi SAW melihat kami, tetapi ia tidak perintah kami dan tidak larang kami. Apa artinya? Ada yang sholat qobliyah maghrib dilihat oleh Rasul, nggak dilarang, terserah. Ada yang tidak mengerjakan, nggak ditegur, nggak apa-apa. Maknanya apa? Maknanya adalah sholat sunnah yang seperti ini tidak masuk dalam mu'aqqad yang dikuatkan oleh Rasul, yang diperintahkan secara tetap oleh Rasul. Maka yang seperti ini, sunnah Rasul ini Anda boleh meninggalkan. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Lalu bagaimana dengan sholat malam? Witir misalkan. Coba lihat, hadis 394.
Dari Ali bin Abi Thalib, ia berkata, bukanlah witir itu kemestian sebagaimana sholat yang diwajibkan, tetapi adalah ia suatu sunnah yang disunahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Apa hukumnya sholat witir? Bukan wajib, sunnah. Boleh nggak ditinggalkan sholat witir? Hukumnya sunnah loh ini. Oke, sekarang Ibu lihat nomor hadis 398. Dari Abdullah bin Buraidah dari bapaknya, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, witir itu hak, maka barang siapa tidak berwitir bukanlah ia dari kami. Subhanallah. Coba perhatikan hadis ini. Al-witru hakun. Witir, sholat witir, yaitu sholat malam yang ganjil, itu hak. Seakan-akan suatu kewajiban. Faman lam yutir falaisa minna. Maka maksudnya dari umatku yang tidak mau witir, dia bukan dari golongan kami. Betul, witir itu hukumnya sunnah. Tapi bolehkah ditinggalkan? Silahkan Anda tinggalkan kalau sudah mendengar hadis seperti ini. Yang tidak witir bukan golongan kami. Seakan-akan ada umat Islam meninggalkan witir. Dicela Rasul. Berani mengatakan, witir kan cuma sunnah. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan nggak apa-apa. Ada ancaman di situ, Ibu. Subhanallah. Maka jangan pernah tinggalkan witir. Ibu menuju ke nomor 393. Afan, ini saya agak kebingungan. Yang PDF, kalau saya sebut nomornya, naik 2 nomor. Tadi 395. Silakan. Dari Abi Ayyub Al-Ansari, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, witir itu satu hak atas tiap-tiap muslim. Barang siapa ia suka berwitir 5 rakaat, boleh ia buat. Dan barang siapa ia suka berwitir 3 rakaat, boleh ia buat. Dan barang siapa suka berwitir 1 rakaat, boleh ia buat. Perhatikan ini saudara sekalian. Al-witru haqqun ala kulli muslim. Witir itu satu hak, seakan-akan satu kewajiban atas setiap muslim. Secara hukum ibadahnya sunnah. Tapi Rasul seakan-akan mewajibkan, ini haknya orang muslim. Gimana tadi dikatakan di hadis yang sebelumnya kita baca? Yang tidak berwitir bukan golongan kami. Berarti apa yang namanya itu? Artinya kita nggak witir seakan-akan bukan golongannya Rasul. Tadi kan begitu di nomor 398-nya. Di 393 ini dikatakan apa? Al-witru haqqu ala kulli muslim. Witir itu hak atas setiap orang muslim. Maka dikasih keringanan oleh Rasul. Man ahabba ayyutira bi khamsin falyaf'al. Yang mau witir 5 rakaat enggak apa-apa. Wa man yaf'al ayyutira bi salatin falyaf'al. Yang mau 3 rakaat saja enggak apa-apa. Wa man ahabba ayyutira bi wahidatin falyaf'al. Yang mau witir hanya 1 rakaat saja enggak apa-apa. Gimana ada orang Islam nggak pernah sholat witir atau berani meninggalkan witir tanpa alasan syar'i? Ada celaan bagi mereka. Mau dicela Rasul, dihina Rasul. Apa celaannya? Orang itu mengabaikan sunnah Rasul. Maka Rasul pernah memberikan peringatan kepada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As. Ibu lihat hadis 300, hadis nomor 404. Yang di PDF-nya naik 2 nomor, 406. Dari Abdullah bin Amr bin Ash, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepadaku, ya Abdullah, janganlah engkau jadi seperti si fulan. Ia sholat malam, lalu ia tinggalkan sholat malam. Apa artinya? Angin-anginan. Suatu ketika sholat malam, witir, lain kali ditinggalin. Gak boleh begitu. Dicela oleh Rasul, disindir oleh Rasul.
mau ada di sini Rasul. Saya yakin kita di sini teman kita aja marah. Ini Rasul loh yang nyindir. Ya Abdullah, la takum mithla fulan. Kamu jangan kayak dia tuh. Kenapa sih dia itu, si fulan itu? Karena yaqumu minalail. Kalau lagi rajin sholat malam, bangun sholat malam. Fataraka qiyamalail. Kalau lagi malas, ditinggalin sholat malam. Ditinggalin sholat malam. Berarti apa yang terjadi? Dia tidak serius mengerjakan sunnah Rasul. Dia main-main mengerjakan sunnah Rasul. Dia tidak bersungguh-sungguh mengerjakan sunnah Rasul. Berarti apa yang terjadi? Orang itu dicela oleh Rasulullah. Pantaskah orang yang seperti ini nanti mendapatkan syafaat? Wallahu a'lam. Silahkan Anda minta syafaat sama Rasul. Nanti Rasul akan bertanya, Anda diminta olehku untuk mengerjakan sunnahku, diabaikan. Kan mengabaikan sunnah Rasul orang seperti ini berarti kan? Kenapa? Karena Rasul perintahkan jangan ditinggalkan. Kalau Anda meninggalkan bukan dari golongan kami. Ini dari sisi sholat. Satu hadis lagi, Sahih Muslim nomor hadis 746. Gimana orang yang suka ninggalin sholat malam? Dari Abdullah radhiyallahu anhu, katanya diceritakan orang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seorang laki-laki yang tidur sepanjang malam sampai subuh. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, orang itu telah dikencingi setan kedua telinganya. Anda dicela oleh Rasul. Anda disindir oleh Rasul. Anda sampai diancam oleh Rasul. Kedua telinganya dikencingi setan. Jadi maaf saudara sekalian, ada sholat yang boleh Anda tinggalkan. Tadi rawatib, qobliyah maghrib, qobliyah asar, qobliyah isya. Boleh Anda tinggalkan. Tapi qobliyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, qobliyah subuh, nggak boleh Anda tinggalkan. Anda sholat malam, jangan pernah tinggalkan minimal witir. Meskipun hanya 1 rakaat. Anda mampu tambahkanlah tahajud 2 rakaat, witirnya 1 rakaat. Anda nggak mampu betul-betul bangunnya udah mepet, waktu tinggal 1/4 jam, Anda butuh waktu tinggal 10 menit, ya sudah minimal witir 3 rakaat. Cukup. Subhanallah. Kalau Anda lakukan witir itu di akhir malam, itu sudah bagian daripada tahajud. Tapi jangan sampai Anda tinggalkan. Kalau Anda tinggalkan sampai Rasul seperti ini mencela. Rajulun nama lailatan hatta asbah. Seorang laki-laki tidur, bangun-bangun subuh. Bukan nggak sholat subuh loh ini. Bangun sholat subuh di waktu awal. Tapi dia nggak sholat malam. Qala dzaka rajulun bala syaitan fi udhunayhi. Ini laki-laki ini dikencingi setan ini telinga. Kan berarti hinaan dan celaan. Jadi ada orang yang berani meninggalkan sunnah hukmiyah dalam ibadah, berhak dapat celaan Rasul. Ini tentang sholat. Kemudian, saum. Rasul sudah dapat jaminan Allah masuk surga. Salah satu saum yang gak pernah ditinggalkan Rasul, saum sunnah adalah saum ayyamul bait. Saum Senin dan Kamis. Coba lihat tentang ayyamul bait. Minimal kita ayyamul bait. Kenapa? Karena ayyamul bait itu betul-betul gak pernah ditinggalkan Rasul dan diwasiatkan Rasul. Buka Sahih Muslim 1130. Dari Mu'azzah al-Adawiyah radhiyallahu anha, dia bertanya kepada Aisyah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Katanya, betulkah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam puasa 3 hari setiap bulan? Jawab Aisyah, ya betul. Aku bertanya pula kepadanya, hari apa sajakah beliau puasa tiap-tiap bulan itu? Jawab Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidak menentukan hari apa beliau puasa setiap bulan itu. Beliau tidak menentukan harinya. Tapi tiap bulan saum. Bukan bulan Masehi, bulan Hijriah. Mulai dari bulan apa? Mulai dari Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah kepotong 1. Muharram, Rajab, Muharram, kemudian Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban.
kecuali Ramadan. Karena Ramadan 1 bulan penuh wajib. Nggak pernah ninggalin 3 hari. Kapan 3 hari itu dilaksanakan? Sebagaimana wasiat Rasul kepada sahabat yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari, yang bernama Abi Darda, yang bernama Abu Hurairah. Beliau pesan dengan setegas-tegasnya. Silakan, hadis nomor 702, Bulughul Maram. 702 Bulughul Maram. Yang PDF naik 3 nomor, 705. Dari Abi Dzar, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suruh kami saum dari 1 bulan 3 hari, 13 dan 14 dan 15. Rasul nggak menentukan harinya, ditentukan tanggalnya. Apa kata Rasulullah SAW dikatakan tadi? Amarona. Rasulullah SAW an-nasuma. Kami diperintah oleh Rasulullah SAW untuk kami berpuasa. Kapan itu? Minasyahr, setiap bulan. Salasati ayyam, 3 hari. Yang terbaik berturut-turut. Salasa asyar, arba'ata asyar, wa khamsa asyar. Di tanggal 13, di tanggal 14, di tanggal 15 berpuasalah. Kecuali Zulhijjah. Karena Zulhijjah tanggal 13 hari tasyrik, haram. Jadi di sini jelas saudara sekalian, yang seperti ini jangan ditinggalkan. Anda meninggalkan berarti Anda mengabaikan sunnah Rasul. Anda mengabaikan sunnah Rasul. Sahabat setelah mendapat wasiat ini, sahabat nggak pernah berani ninggalkan. Semisal Abu Darda. Ibu lihat hadis nomor di kitab di kitab Sahih Muslim, hadis nomor 689. Coba lihat ketika Rasul mewasiatkan kepada Abu Darda 3 amalan yang nggak boleh ditinggalkan. Ya. Silakan. Dari Abu Darda radhiyallahu anhu katanya, sahabatku yang tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mewasiatkan kepadaku 3 macam amal yang tidak pernah kutinggalkan selama hidupku. 1, puasa 3 hari setiap bulan. Kedua, sholat duha, dan ketiga, sholat witir sebelum tidur. Jadi kalau Anda takut tidak mampu tidur, tidak mampu bangun nanti di akhir malam, khawatir nggak bisa witir, sebelum tidur dikasih keringanan. Subhanallah, agama begitu ringan. Tapi orang yang tidak terbiasa melaksanakan sunnah Rasul ini, beratnya luar biasa. Betul, beratnya luar biasa. Pantas kata Rasulullah, menggenggam sunnah itu bagaikan menggenggam bara api, berat. Karena godaannya sekarang banyak alasan. Yang sibuklah dengan dunia, saya kerjanya pulangnya malam, saya repot pagi-pagi harus berangkat, maka saya ini alasan dunianya betapa banyak, sehingga mengabaikan sunnah Rasul. Lihat ini Abi Darda. Sampai di mata, Awsani habibi, sahabatku tercinta. Dia adalah Rasulullah SAW. Sahabatku tercinta, kekasihku tercinta. Berwasiat kepadaku bisalatin dengan 3. Lan ada'ahunna ama'ishtu. Sejak aku dapat wasiat itu, aku tidak pernah tinggalkan sepanjang hidupku. Ini sahabat yang sudah dapat jaminan masuk surga. Apa yang pertama? Bisyamin salasati ayyam. Puasa 3 hari. Tadi 13, 14, 15. Min kulli syahr, tiap bulan. Tiap bulan. Subhanallah. Lalu apa lagi? Wassalati duha. Salat duha. Meskipun 2 rakaat. Bi anna anama hatta utir. Kamu jangan tidur sampai kamu witir dulu. Kalau kamu nggak mampu bangun malam. Tapi kalau kamu mampu bangun malam, jangan sholat witir di awal malam. Setelah sholat isya sebelum tidur. Jangan. Nanti sholat witirnya akhir malam. Diberi pilihan. Inilah saudara sekalian tentang sunnah. Jadi kita harus pahami makna sunnah dulu. Mana yang boleh kita tinggalkan, mana yang nggak boleh kita tinggalkan. Ingat tadi syariah, urusan syariat itu wajib contoh Rasul yang nggak boleh ditinggalkan.
Lalu hukmiyah, hukum-hukum syariat Allah nggak boleh ditinggalkan. Hukum-hukum muamalah nggak boleh ditinggalkan. Lalu tentang hukum ubudiyah, ibadah. Ada yang nggak boleh ditinggalkan dalam sunnah-sunnah tentang ibadah, ada yang boleh ditinggalkan. Maka di sini kita boleh memilih. Senin Kemis boleh nggak ditinggalkan Ustadz? Boleh, tapi ayamul baitnya nggak boleh. Karena itu yang lebih penting. Gimana Ustadz kalau nggak mampu ayamul bait? Senin Kemis jangan pernah ditinggalkan kurang dari 3 hari. Kalau Anda mampu dua-duanya, is the best. Nanti ada saum Syawal, ada saum Arafah, ada saum lagi Zulhijjah, ada lagi saum Asyura. Itu semuanya adalah sunnah-sunnah hukmiyah, sunnah-sunnah hukum dalam ibadah yang jangan kita abaikan, saudara sekalian. Bagi siapa yang ingin mendapatkan syafaat. Bagaimana ada orang Islam berani meninggalkan sunnah ini? Nah, penutup. Surat 24 ayat 63. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara sekalian. Surat 24, An-Nur ayat 63. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan panggilan Rasul, seruan Rasul kepada kamu seperti panggilan atau seruan antara sesama kamu dengan yang lain. Rasul nyeru kamu, ayo sholat sunnah. Nih yang harus dijaga. Nih yang gak apa-apa ditinggalkan. Jaga dong. Nih saum sunnah. Nih yang harus kamu jaga. Nih yang kamu gak apa-apa ditinggalkan. Jaga dong. Dan seluruh hukum-hukum sunnah yang lain. Yang Rasul perintahkan dalam urusan ibadah. Jaga, kata Rasulullah. Meskipun itu betul tadi kan witir sunnah, tapi kata Rasul yang meninggalkan witir bukan golonganku. Saum itu sunnah, betul lah ya mulbit, tapi Rasul wasiat jangan sampai ditinggalkan. Orang yang sudah dapat jaminan masuk surga loh, sahabat nggak berani ninggalin. Maka kalau itu sunnah Rasul, kamu jangan anggap remeh, jangan dianggap seperti perintah sesama antara kamu dengan yang lain. Qad ya'lamullahu alladhina yatasallaluna minkum liwada. Sungguh Allah mengetahui orang-orang di antara kamu sembunyi-sembunyi meninggalkan sunnah Rasul. Dengan berlindung kepada kawannya, berlindung kepada dalil, berlindung kepada ustadz. Kata ustadz, saya ustadz nggak apa-apa kalau sunnah dikerjakan dapat pahala, nggak dikerjakan nggak apa-apa. Berlindung kepada pendapat ustadz. Dalilnya jelas, ayatnya jelas. Lalu kamu tinggalkan, ya terserah. Allah tahu kok kamu ninggalin sunnah Rasul. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu, resiko ninggalin sunnah Rasul, yang Rasul perintahkan untuk dikerjakan, yang nggak boleh ditinggalkan, lalu Anda dengan enteng meninggalkan tanpa alasan syar'i. Fal yahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi, maka hendaklah orang-orang yang menyelisihi perintah Rasulnya takut ayyusibahum fitnah, akan ditimpa oleh Allah di dunia fitnah, musibah, cobaan, ujian. Kalau toh nggak dapat kena fitnah di dunia, saya aman nggak pernah ngerjain sunnah, nggak apa-apa tuh, rezeki saya lancar. Yang penting kan yang wajib-wajib. Sunnah kan cuma sunnah, aman di dunia, tapi nanti di akhirat, au yusibahum adzabun alim. Atau kamu nanti di akhirat akan terkena musibah berupa azab yang sangat pedih, neraka. Jadi meninggalkan sunnah Rasul itu ada celaan di situ, ada risiko neraka, Pak. Ada risiko fitnah di dunia. Inilah pentingnya menjaga sunnah. Yang sering manusia mengabaikan sunnah dan tidak memahami sunnah dengan benar. Betul sunnah itu contoh Nabi. Ada syariat, ada hukum dalam urusan ibadah, tingkatan ibadah. Ada lagi sunnah fi'liyah, perbuatan Nabi. Seperti laki-laki memanjangkan janggut, membereskan kumis, berpakaian celana, jangan sampai turun ke bawah, tapi naikkan di atas mata kaki. Ini kan banyak yang mengabaikan. Allah, berjanggut kayak orang Arab aja. Itu kan kebiasaan Arab. Subhanallah, ini sunnah Rasul. Sunnah Rasul dalam kaitan sehari-hari fi'liyah. Mau pakai baju kanan dulu, baru kiri. Melepasnya kiri dulu, baru kanan. Pakai celana demikian. Masuk kamar mandi doa, mau makan doa. Ini kan sunnah fi'liyah yang harus kita jalankan.
agar kita tidak rugi. Wallahu a'lam. Sepertinya waktu juga yang membatasi kita. Kalau diteruskan nanti tidak ada waktu tanya jawab. Jadi sampai sini penjelasan saya, dan mudah-mudahan apa yang kita uraikan pada pagi ini, insya Allah kita menjadi paham. Oh, itu toh maksudnya tentang sunnah. Jadi kita tidak gegabah menggampangkan sunnah, tapi kita menjaga sunnah-sunnah yang memang Rasul perintahkan dijaga betul-betul, dan kita bisa meninggalkan sunnah-sunnah yang memang Rasulullah membolehkan meninggalkan. Demikian, wallahu a'lam. Demikian. Ya. Syukron Silakan Pak, Ibu, alhamdulillah. pertanyaannya Ya. sepertinya tadi saya lihat di chat banyak sekali pertanyaan yang sudah terjawab dari kajian ini. Iya, Seperti tentang witir dan sholat seterusnya. witir. Jadi Ya, yang itu nggak perlu dipertanyakan lagi. ya, Sampaikan kepada jamaah yang bertanya, mudah-mudahan itu semua sudah terjawab. Yang belum terjawab di kajian ini silakan boleh dipertanyakan. ya. Afwan Pak, kalau boleh saya bertanya dulu mengenai hukum waris. Silakan. Ya, sesuai dengan sunnah hukmiyah wajib dijalankan adalah salah satunya adalah hukum waris. Waris. Nah, pertanyaan saya, apakah warisan itu harus segera dibagi? Misalnya belum tidak berbentuk cair seperti uang atau apa, tapi berbentuk barang gitu, rumah apa-apa. Apa harus segera dijual? Apa? Allah tidak perintahkan kita segera membagi waris. Tidak. Oh, Yang Allah perintahkan itu tegakkan hukum waris. Segera selesaikan. Ada yang meninggal, berapa hartanya, apa saja, selesaikan. Duduk bersama seluruh ahli waris. Oh, bagian mutu. Nih hartanya sekian. Yang meninggal adalah fulan. Maka fulan dapat sekian. Fulan dapat sekian. Fulana dapat sekian. Nih sesuai hukum Allah. Sekian, sekian, sekian. Seorang laki-laki suami meninggal. Lalu ada isi. Isi itu dapat 1/8. Anak-anaknya ada laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki 2 bagian. Perempuan 1 bagian. Nih hak kita tuh ini. Selesai. Nggak harus dijual rumah, dijual aset. Enggak. Tapi kalau semuanya sepakat, yuk kita jual rumah. Karena ini waris kita bersama. Saya butuh itu. Jual. Lakunya belum laku-laku, udah 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun. Ya sudah, nanti kalau laku bagi waris. Yang penting penyelesaian warisnya sudah ada. Hak-hak masing-masing ada. Itu namanya menyelesaikan. Jadi Islam tidak memerintahkan kita segera bagi waris. Tapi segera selesaikan waris. Segera selesaikan. Tapi kalau memang bisa segera dibagi dan semuanya cair, ya segera bagi agar tidak sampai mengambil hak waris orang lain. Demikian Ibu, wallahu a'lam. ya, syukron Pak, jazakallah khair. Pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, jika seorang wanita melaksanakan sholat 5 waktu dan menjalankan sunnah seperti sholat duha, tahajud, dan puasa-puasa sunnah, tetapi dia tidak menutup aurat, masih memakai pakaian pendek-pendek dan ketat, bagaimana hukumnya? Jazakallah khair. Allah nanti akan melihat. Satu sisi Anda ibadah. Perintah Allah dijalankan. Satu sisi ada sunnah hukmiyah. Sunnah Rasulullah tentang hukum. Bahkan Allah menjelaskan bahwasanya wanita wajib menutup aurat. Rasul memberikan ancaman. Wanita yang nggak nutup aurat tempatnya neraka. Lalu dia menjalankan perintah, tapi masih berani melanggar sunnah yang hukumnya, yang berikat hukum syariat, nggak dijalankan. Anda tanggung jawab di hadapan Allah. Tentang sholatnya bagaimana, puasanya bagaimana, Allah alam, hanya Allah yang bisa menilai. Dan hanya Allah yang maha tahu. Apakah diterima atau tidak, saya tidak tahu. Tapi ancaman wanita tidak menutup aurat dengan benar, coba dibuka nomor hadis 2004, Sahih Muslim. Nomor hadis 2004, Sahih Muslim. Berpakaian tetapi telanjang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada 2 macam penduduk neraka yang keduanya belum kelihatan olehku. 1, kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi yang dipergunakannya untuk memukul orang. 2, wanita-wanita berpakaian tetapi sama juga dengan bertelanjang karena pakaiannya terlalu minim, terlalu tipis dan tembus pandang, terlalu ketat, atau pakaian yang merangsang pria karena sebagian auratnya terbuka. Dan wanita-wanita yang mudah dirayu atau suka merayu. Rambut mereka disasak bagaikan
punuk unta. Wanita-wanita tersebut tidak dapat masuk surga, bahkan tidak dapat mencium bau surga. Padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh. Silahkan wahai para wanita Anda nggak nutup aurat. Silahkan. Tapi rajin ibadah nggak masalah. Tapi ada ancaman. Ini hukum ini. Nggak masuk surga. Mencium bau surga aja enggak. Berarti Anda wahai para wanita yang nggak mau nutup aurat, Anda terancam neraka. Nggak takut diancam neraka. Ini Rasulullah yang bersabda. Apa Anda nggak percaya dengan hak hukum ini? Ini kan sunnah hukmiyah yang wajib kita jalankan. Karena ada ancaman. Rasul diperintahkan kita nutup aurat. Bahkan itu Allah sampaikan dalam Al-Quran. Silahkan ya nggak pakai busana muslim, nggak apa-apa. Allah terserah kok, bebas kok. Tapi ingat, tanggung jawab masing-masing. Hai para wanita, Anda berani membuka aurat dengan adanya ancaman ini. Anda pemberani tulen. Anda nekat di hadapan Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Silakan yang menutup aurat, silakan. Dan Allah nanti yang berhak menilai apakah nanti ibadahnya diterima atau tidak. Yang jelas ancamannya, meskipun sebaik apapun wanita tadi, tapi nggak nutup aurat, ancamannya akan masuk ke dalam neraka. Wanita ini tidak bisa masuk surga, meskipun bahkan mencium bau surga, tidak bisa meskipun jauh sebanyak bau surga sudah tercium dari jarak yang sangat jauh. Nyium aja enggak. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini sebuah peringatan keras untuk para wanita. Silakan wanita yang mau nutup aurat, silakan. Yang nggak mau nutup aurat, silakan. Allah membebaskan, terserah Anda. Tapi resiko dari pelanggaran Anda nanti berhadapan dengan Allah di yaumil akhir. Wallahu a'lam. Syukron Pak. Berikutnya adalah Assalamualaikum Pak Ustadz, apakah sholat sunnah sebelum sholat wajib harus pada awal waktu setelah azan? Jika ada keperluan baru bisa sholat setelah 30 menit sesudah azan, apakah boleh? Ibu, Bapak, yang namanya sholat sunnah rawatib mengiringi sholat fardu, berarti sepanjang ibu tidak atau belum melaksanakan sholat fardu, Bapak belum melaksanakan sholat fardu, ya sholat sunnah tetap jalan. Tidak harus awal waktu. Tapi sholat wajib yang paling baik adalah awal waktu. Boleh seorang hamba karena alasan syar'i tidak sholat awal waktu kalau punya udzur syar'i. Apakah kemudian meninggalkan yang sunnah? Jangan pernah ditinggalkan. Sholat sunnah jangan pernah ditinggalkan. Terutama qobliyah subuh tadi. Dan 10 apabila Anda tidak dalam safar. Kenapa? Karena Rasul selalu berbuat demikian, nggak pernah meninggalkan. Contoh tadi, ibu yang bertanya tentang uzur syar'i. Saya qadarullah baru ada pulang dari perjalanan. Atau pas kebetulan qadarullah saya ngurusin suami, makan ini dan seterusnya. Sehingga apa? Saya sholat isanya agak terlambat. Suami bahkan pulang dari sholat masjid, saya baru mau sholat. Berarti udah setengah jam lebih. Anda tetap nanti, isya nggak ada qobliyah. Duhur, pas hari-hari lagi libur. Suami minta dimasakin. Qadarullah agak sedikit masalah, kompornya ini dan seterusnya. Jas duhur masakan belum jadi. Jangan ditinggal, selesaikan. Suami ibu izin ke masjid. Pulang dari masjid sudah jam 1, bahkan hampir 1 jam ketinggalan. Misal. Baru selesai masak. Berarti Anda ketinggalan sholat duhur sampai 1 jam. Maka Anda jangan tinggalkan qobliyah duhur. Bagi Anda belum qobliyah duhur, belum sholat duhur, maka qobliyah tetap dilaksanakan. Bukan berarti qobliyah itu harus dilaksanakan di awal waktu. Tidak demikian. Buktinya apa? Rasul pernah suatu ketika kesiangan sholat subuh, ketiduran dalam perjalanan pulang dari perjalanan perang. Nanti bisa dilihat itu di hadis nomor 641, cukup panjang hadisnya di Sahih Muslim. Apa yang terjadi? Setelah Rasul bangun, waktu subuh sudah habis, matahari sudah terbit. Lalu Rasulullah menunggu sampai terbit sempurna, meneruskan dulu perjalanan, lalu mampir di sebuah telaga, berwudu dengan singkat tapi sempurna, lalu beliau setelah itu perintah Bilal adzan. Waktu matahari sempurna udah dua, Bilal adzan. Adzan apa? Adzan subuh. Setelah itu Rasul nggak langsung sholat subuh. Qobliyah subuh 2 rakaat, baru Bilal disuruh qomat, lalu Rasul mengimami orang banyak sholat subuh di waktu duha, matahari sudah sempurna. Kenapa? Karena ketiduran. Jadi intinya
sholat qobliyah wajib tetap kita laksanakan sebagai hambanya Allah, sebagai umatnya Rasulullah yang harus dikerjakan. Apa tadi? Qobliyah duhur dan qobliyah subuh. Ini jangan pernah ditinggalkan. Ini jangan pernah ditinggalkan. Adapun qobliyah asar, adapun qobliyah maghrib, adapun qobliyah isya, tidak mengapa Anda tinggalkan. Tapi kalau mengerjakan, bagus. Nggak dikerjakan, tidak apa-apa. Demikian. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Ada yang bertanya, setelah sholat duha, kita berzikir Allahummaghfirli wa tub alayya innaka tawwabur rahim itu boleh apa tidak diteruskan dengan sayyidul istighfar? Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu adalah doa yang Rasul baca setelah sholat duha. Hadis sahih riwayat Imam An-Nasai Tirmizi dari Ummul Mukminin Aisyah. Setelah itu saya baca sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, sampai selesai. Boleh sekali. Setelah itu saya baca doa lagi yang diajarkan Rasul ketika tasyahud akhir. Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta, sampai selesai. Boleh sekali. Saya membaca doanya Nabi Adam. Rabbana la ilaha illa anta. Doanya Nabi Nuh, ya Nabi Yunus, Nabi Dhunnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Silakan. Doanya Nabi Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Silakan. Doanya setelah sholat doa itu bebas, terserah. Kecuali tadi yang dicontohkan, Allahumma gfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, itu yang dicontohkan Rasul. Setelah itu bebas Anda baca apa. Zikir boleh, mau doa minta apapun yang Anda inginkan silahkan. Yang penting di situ Anda pahami bahwa saya sedang ibadah untuk Allah dan berdoa kepada Allah dan bertobat kepada Allah dengan ikhlas. Insya Allah itu boleh, tidak mengapa. Iya. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Apakah disunahkan untuk makan daging kambing? Bukan disunahkan, diperbolehkan. Segala sesuatu yang halal makan. Tapi apakah disunahkan? Tidak. Cuman memang Rasul, beliau lebih suka makan daging kambing. Jadi kalau kita suka makan daging kambing, nggak apa-apa. Apakah saya dapat pahala? Anda niatnya apa? Hobi makan kambing atau ingin ngikutin sunnah? Kalau ingin ngikutin sunnah, Rasul nggak sering makan kambing. Rasul nggak terlalu kenyang ketika makan kambing. Rasul jarang makan enak. Kalau toh makan enak tidak selalu rutin. Maka di sini boleh kita lakukan. Artinya apa? Bukan menjadi sunnah ketetapan saya harus makan kambing. Berarti ini sunnah. Yang mengikuti berarti mengikuti sunnah Rasul. Tidak. Karena memang di zaman Rasul cuma ada dua. Daging onta, daging kambing. Dan Rasul lebih suka makan daging kambing. Demikian. Wallahu a'lam. Pertanyaan yang selanjutnya, jika sedang safar, apakah sholat rawatib boleh ditinggalkan selain sholat qobliyah subuh? Boleh. Karena memang seperti itu keadaannya. Rasul nggak mengerjakan qobliyah, ba'diyah duhur, Rasul nggak mengerjakan ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, tapi Rasul tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh. Seperti tadi yang dijelaskan dalam hadis. Maka boleh, insya Allah. Itu termasuk syar'i. Yang selanjutnya, sholat witir bolehkah setelah sholat isya atau ba'diyah isya langsung sholat Sepertinya tadi witir? sudah dapat jawaban. Sudah, Tadi ya. saya lihat di chat itu awal pertanyaan. Dan saya sudah sampaikan tadi. Sholat witir boleh dilakukan sebelum tidur. Tapi andai kata Anda mampu, yakin alangkah baiknya setelah Anda tidur, yaitu di akhir malam. Itu yang terbaik. Tapi bolehkah? Boleh. Pak Ustadz boleh bertanya, jika melaksanakan puasa Daud, apakah puasa Ayyamul Bid tetap dilaksanakan? Bagaimana caranya Anda Ayyamul Bid? Sedangkan Ayyamul Bid berturut-turut 3. Sementara Daud, Anda puasa, besok buka. Anda puasa, besok buka. Dan perlu diketahui, puasa Daud bukan puasanya Rasulullah SAW. Puasa Daud itu puasanya Nabi Daud. Dan Rasul tidak pernah perintahkan kepada umatnya secara keseluruhan puasa Daud. Yang diperintah puasa Daud adalah sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Karena dia ingin puasa setiap hari. Kita umatnya Rasul.
Maka telah sepakat para ulama, terbaik itu ikuti Rasul. Ingat, tetap puasa Daud sebaik-baiknya hukumnya sunnah. Kalau Anda puasa sehari, buka sehari, puasa sehari, buka sehari, belum tentu badan Anda fit. Nanti meninggalkan sunnah-sunnah yang lain. Nanti meninggalkan bahkan kewajiban. Karena hakikat orang puasa itu lemes. Tapi saya kuat Ustaz, saya sudah terbiasa. Tapi Rasul tidak perintahkan. Bahkan sahabat yang bernama Abdullah bin Amr bin Al-As nyesel di akhir hayat beliau. Kenapa saya tidak terima keringanan Rasul? Maka dalam hal ini, karena ini bukan sunnah Rasul yang ditetapkan, tinggalkan. Nanti silakan lihat di nomor hadis 1129. Itu dikatakan hanya Abdullah bin Amr bin As yang mengatakan, puasa yang terbaik itu adalah puasa Nabi Daud. Salat yang terbaik apa? Salat terbaik salatnya Nabi Daud. Sehari semalaman dia setengah malam dia tidur, setengah malam berikutnya salat. Puasa yang terbaik puasa Nabi Daud. Sehari dia puasa, sehari buka. Tapi hadis ini cuma dari Abdullah bin Amr bin Al-As. Abdullah bin Amr bin Al-As mengatakan ini ketika dia disetujui oleh Rasul. Maka lihat hadis yang sebelumnya. Nomor hadis 1127, nomor hadis 1128. Baca ini. Ternyata Rasul tidak perintah puasa Daud langsung. Perintahnya itu apa? Ayamul bid aja setiap hari. Ayamul bid. Kemudian apa? Tambahkanlah kalau begitu. Kan ada Senin, Kamis, ada yang lain. Atau kamu sehari buka, sehari puasa, 2 hari buka. Ya Rasul, saya sanggup. Ya udah, puasalah Nabi Daud seperti Daud. Sehari buka, sehari puasa. Ya Rasul, aku sanggup. Tidak ada yang lebih baik. Itulah puasa yang terbaik bagi kamu. Sehari buka, sehari puasa. Karena Abdullah bin Amr bin Al-As pengen puasa setiap hari. Maka nanti lihat di hadis 1128 di bagian ujung, kata Rasul begini, mudah-mudahan kamu berumur panjang. Didoakan umur panjang, padahal Rasul nggak pernah berdoa umur panjang. Kamu tahu nanti akibat. Bener apa yang terjadi? Pada saat usia dia sudah penuh, dia mengatakan apa kata Abdullah bin Amr bin As? Demi Allah, aku menyesal. Kenapa nggak diterima dari Rasul keringanan? Puasa 3 hari aja sebulan. Ayamul bid. Lebih baik daripada apa yang aku miliki dan seluruh keluargaku. Tuh nyesel di pada akhirnya. Jadi puasa Daud bukan puasa yang diperintahkan Rasul pada kita. Kita umatnya Rasul. Ingat tadi, tiap umat sudah ada syariatnya, ikuti. Puasa Daud itu syariat puasanya Nabi Daud, wajib. Kita itu wajibnya apa? Ramadan. Setelah Ramadan tadi kata Rasul, 3 hari dalam sebulan, tambahkan Senin, Kemis, nanti di bulan Syawal ada 6 hari di bulan Syawal, di bulan Zulhijjah ada 9 hari pertama di bulan Zulhijjah, nanti di bulan Muharram ada 10 Muharram, tambahkan lagi sebelumnya yaitu 9. Ini kan sudah ditetapkan, kenapa nggak ikuti Rasul? Itu yang terbaik. Ingat tadi, surat 33 ayat 21. Teladan kita terbaik adalah Rasul. Rasul sendiri nggak pernah puasa Daud. Nggak ada riwayatnya Rasul puasa Daud. Silakan cari dalilnya. Mana Rasul puasa Daud? Nggak pernah ada. Demikian. Wallahu a'lam. Iya. Pertanyaan selanjutnya ini kayaknya sudah dibahas Pak. Apakah kalau lagi syafar boleh kita tidak melaksanakan sholat sunnah kecuali sholat fajar? Sudah dibahas tadi. Ya, ya. Kalau gitu selanjutnya Pak Ahmad Susilo Pak Ustadz mau tanya, apakah jika sudah terbiasa tahajud tiba-tiba tidak melakukan karena keburu azan subuh, apakah ini karena dosa yang dilakukan di siang hari? Jangan begitu. Di hadis Bukhari nomor hadis 1353. 1353. Di situ dikatakan oleh Rasulullah SAW dari Abu Musa, barang siapa man kana abdun, barang siapa seorang hamba maribun, sakit, au safar, atau dalam perjalanan, akibat sakit, lelah, capek, kemudian ketiduran, nggak sholat witir, nggak sholat tahajud, sudah terbiasa. Di safar nggak sholat tahajud sudah terbiasa, nggak sholat qobliyah ba'diyah sudah terbiasa. Tapi qadarullah saat safar nggak dikerjakan karena Rasul membolehkan. Kutibalahu, ditetapkan bagi ajrun, balasan, pahala, ma'amaluhu, apa-apa yang dia biasa amalkan saat apa? Saat sehatun wa muqimun,
saat seperti dia sehat dan menetap. Jadi orang yang ketika sehat dan menetap biasa melaksanakan sholat tahajud, biasa melaksanakan ibadah sunnah, suatu ketika bepergian, suatu ketika sakit, tertinggal ibadah itu, ditulis pahalanya sempurna. Subhanallah. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa. Monggo nanti dilihat hadis Bukhari nomor hadis 1353. Jadi nggak usah sedih, jangan saya kebuat dosa, jangan. Tapi memang manusia banyak dosa. Makanya banyak-banyaklah bertobat. Maka Rasulullah apabila beliau lantaran sakit, apabila beliau dalam perjalanan, beliau nggak sholat malam misalkan, beliau akan mengganti, bukan mengkodok, mengganti sholat duha sebanyak 12 rakaat. Jadi Rasul tidak sholat duha berturut-turut, tidak setiap hari sholat duha. Rasul sholat duha akibat pulang dari perjalanan, Rasul sholat duha ketika beliau mau bersedekah tidak punya sesuatu, maka beliau mengganti dengan sholat duha. Dan kita diwasiatin oleh Rasul minimal 2 rakaat. Gimana kalau sampai meninggalkan duha? Semoga dimaafkan. Selamat tadi, yang rawatib, yang sholat malam, jangan ditinggalkan. Demikian, wallahu a'lam. Yang selanjutnya, Pak Ustadz, belakangan ini saya baru tahu tentang sholat sunnah rawatib, witir, puasa, ayyamul bid, dan lain sebagainya. Bagaimana sholat sunnah rawatib yang saya baru tahu dikerjakan? Jadi baru tahu sekarang, Pak, bagaimana? Subhanallah, bersyukurlah Bapak Ibu yang sudah tahu, daripada tidak tahu sama sekali. Maka itulah pentingnya kita belajar ilmu agama. Tentu dengan dalil, sumber yang yang jelas, ini dalil Al-Quran, ini hadis. Maka saya jabarkan tadi makna sunnah, bagaimana Al-Quran, bagaimana hadis. Sehingga apa? Oh, paham, ternyata nggak boleh sembarangan meninggalkan sunnah. Ya Allah, selama ini aku tinggalkan, sekarang saya berjanji untuk menjaga. Semoga kesalahan yang lalu dimaafkan. Semoga kesalahan yang lalu dimaafkan. Itu sepertinya admin menampilkan hadis Bukhari 1353. Di situ Abu Musa mengatakan, siapa seseorang yang sakit atau bepergian, lalu dia sudah biasa mengerjakan, tiba-tiba dia tinggalkan, dituliskan untuknya pahala serupa dengan apa yang dikerjakannya di waktu dia menetap atau sehat. Jadi jelas di sini, orang yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah sunnah, ketika suatu ketika meninggalkan, dia tetap dapat pahala. Allahu Akbar. Betapa Allah Maha Pemurah. Demikian, wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan Ibu? Silakan. Masih ada, Pak, beberapa. Silakan. Pak, Assalamualaikum Pak Ustadz, bagaimana dengan kami yang sudah sepuh usia 70 tahun ke atas? Apakah wajib juga mengerjakan saum-saum sunnah? Ibu, Sa'ad bin Abi Waqqas sampai 90 tahun masih saum sunnah. Kalau Anda masih mampu, tapi kalau sudah sepuh dan nggak mampu saum, fardu aja berat, ya sudah nggak masalah. Karena Anda tidak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tapi kalau Anda mampu, saya dapati banyak orang, subhanallah, beberapa jam pengajian di masjid. Kalau pas hari ada ayyamul bid, kami biasa mengisi di suatu masjid, biasanya setelah kajian subuh, nanti sekitar 6:30 ada makan bersama, ada sahabat yang jamaah yang kadang-kadang meluangkan rizkinya untuk makan bersama, mungkin sekedar roti, makanan ringan, atau apapun. Saling ngobrol, tapi setiap ayyamul bid nggak pernah ada diadakan. Kenapa? Banyak. Saya mendapati ada bapak-bapak, saya tanya, Pak usia berapa Pak? Alhamdulillah Pak Ustadz, menurut Ustadz saya berapa? Ya mungkin sekitar 80-an ya Pak. Saya katakan begitu, 80-an. Betul Pak Ustadz, tapi saya 88, mau 89. Masih ayyamul bid, subhanallah. Dan saya nggak menyangka beliau sampai umurnya hampir 90. Ya saya perkirakan 80-an lah. Karena memang sudah agak bongkok, orangnya tidak terlalu gemuk, sudah kelihatan uban. Tapi saya nggak menyangka kalau hampir 90. Saya pikir 82, 83. Ternyata malah 88, mau masuk 89. Subhanallah. Masih ayyamul bid, Pak. Maka di sini tergantung kekuatan. Jangan dipaksakan. Anda nggak mampu ayyamul bidnya, ya sudah. Sebulan 3 hari jangan tinggal. Cari di antara Senin Kemis yang mana. 3 hari aja. Karena ayyamul bid berturut-turut. Kadang Jumat, Sabtu, Ahad. Kadang Sabtu, Ahad, Senin. Kadang Senin, Selasa, Rebo. Kadang Rebo, Kamis, Jumat. Itu kan tergantung tanggalannya tadi. 3, 13, 14, 15. Maka di sini Bapak boleh memilih. Anda tidak mampu ayyamul bid, pilihlah
di antara Senin Kemis, yang penting 3 jangan ditinggalkan. Demikian, wallahu a'lam. Masih bisa berapa Saya kasih pertanyaan, Pak? kesempatan 2 pertanyaan lagi, Ibu Afwan. Oh ya, ya syukron Pak. Ini ada Ibu Erwin yang raise hand, silakan Bu, sudah saya unmute, tapi tolong singkat ya Bu pertanyaannya. Ibu Erwin Aziz. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah khairan. Iya, silakan. Melindungi Allah. Semoga demikian juga Ibu penanya dan para jamaah. Sebetulnya sudah dibaca sama Ibu admin, tapi saya cuma mau tahu berdosakah saya semampunya saya kerjakan, semampu saya sunah-sunah saum. Kalau sunah sholat, insya Allah saya masih bisa kerjakan semua sholat sunahnya. Tapi saumnya kadang timbul ada asam lambung, ada apa gitu. Jadi tidak rutin atau kadang ya saya tidak kerjakan gitu kalau memang saya tidak sanggup. Dosa nggak saya itu? Gitu, Ustaz. Wallahualam, urusan dosanya Allah yang tahu. Tapi kalau ibu dengan ringan meninggalkan tanpa ada rasa penyesalan, padahal Anda mampu tapi malas, Anda menyepelekan sunnah Rasul. Ancamannya tadi, ingat, surat 24 ayat 63. Hendaklah takut orang yang suka meninggalkan sunnah Rasul tertimpa fitnah. Atau kalau nggak ketimpa fitnah, azab yang pedih. Jika Anda memang ibu maaf sudah sepuh, kadang memang nggak mampu, ya bismillah. Tapi tolong, masa iya sebulan nggak mampu saum 3 hari? Sedangkan kita selama Ramadan sebulan ingin full. Bisa. Ini nih, hati yang membuat kita. Ada semangat di bulan Ramadan, ghirahnya bersama-sama. Tapi di selain Ramadan itu malas. Itu yang saya katakan tadi, betapa berat mengikuti sunnah Rasul. Tapi mari kita tetap tegak seberat apapun. Saya yakin Ibu akan mampu kalau dengan kesungguhan. Minimal tadi Ibu, jangan kurang dari 3 hari dalam 1 bulan. Yang paling baik memang Ayyamul Bait yang Rasul perintahkan 13, 14, 15. Andai tidak mampu ini, yang penting dalam sebulan 3 hari jangan pernah ditinggalkan. Demikian, semoga Allah memberikan kekuatan. Asal kita tidak sengaja, Allah nggak apa-apa, cuman sunnah, nggak apa-apa. Itu namanya meremehkan. Ingat, sahabat nggak ada yang berani begitu. Sahabat dikuatkannya sampai usia sepuh, sampai usia lanjut, berusaha. Jadi jangan sampai usia membatasi kita untuk taat kepada Allah. Kecuali memang faktor usia dan kita lemah. Semoga dimaafkan. Demikian. Jadi kalau bertanya tentang, saya dosa nggak ya Ustaz? Saya nggak berani Ibu mengatakan dosa atau tidak Ibu. Allah alam, yang berhak menilai dosa atau tidak itu hanya Allah. Hanya dalil-dalil mengatakan, yang menyepelekan sunnah Rasul berarti berhak mendapat celaan. Ada resiko, di mana resiko nanti boleh jadi nggak bisa dapat syafaat Rasul. Resiko dapat hinaan dan celaan bukan dari golonganku. Resikonya lagi apa? Ada fitnah di dunia, ada cobaan, ujian, musibah di dunia. Kalau aman di dunia, ini yang paling ngeri, azab neraka. Terancam azab neraka. Maka berarti sesuatu yang ada ancaman berat, seusahakan sebaik mungkin, sebisa mungkin, jangan ditinggalkan. Demikian, wallahu a'lam. Ya. Tadi ada yang raise hand, Aisyah Trijati, saya udah unmute, silakan singkat pertanyaannya. Jazakillah khair, Kak Fatma. Assalamualaikum Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita terbiasa dengan sholat qobliyah, tapi pada saat misalnya kita lagi jalan di mall atau sedang berkunjung silaturahim ke rumah keluarga, itu apa masih tetap kita harus melaksanakan sholat qobliyah? Bagaimana jawab kalau di masjid? Dimanapun. Kecuali syar'i. Contoh, Ibu lagi ke mall. Betapa kecil itu musola. Baru selesai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kadang-kadang gimana Mamun belakang? Mau komat lagi. Ada orang mau sholat wajib. Anda asik di situ, tempatnya kurang. Zikir, baca, jangan. Udah tinggalkan, bismillah. Anda berzikir sambil berjalan, semampunya. Tapi kalau memang masih memungkinkan, sholat. Berapa lama sih? Zikir paling banter 5 menit. Sholat paling banter juga 5 menit. Bahkan agak sedikit 2 rakaat, agak sedikit ringkas, bisalah 3 menit. Zikirnya agak sedikit cepat sedikit, bisalah 3 menit. 6 menit, Bu.
Tapi itulah manusia. Lagi kumpul keluarga. Rasanya kalau nggak cepet-cepet ngobrol itu kurang enak. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kumpul keluarga seperti itu bukan alasan syar'i kita meninggalkan. Anda sedang perjalanan, kemudian meninggalkan yang sifatnya bukan safar ya Bu ya, yang hanya keluar belanja lah, ke mall lah, lalu Anda dengan gampangnya meninggalkan sunnah. Janganlah itu. Tolong ini nih. Rasul itu sudah mengingatkan kita. Ada sunnah yang hukmiyah berkaitan dengan ubudiyah yang Rasul nggak pernah tinggalin. Masa sih berani kita tinggalin? Coba tadi kata Ummu Salamah, kata Ummu Habibah. Demi Allah, setelah aku mendengar ini dari Rasul, aku nggak pernah tinggalkan sepanjang hidupku. Abu Darda bagaimana? Aku dapat wasiat dari kekasihku yang aku nggak pernah tinggalkan sepanjang hidupku. Tuh sahabat itu begitu kokohnya terhadap sunnah, nggak berani bermain-main. Jadi mungkin kita kadang terlalu meremehkan. Duh, kan lagi ada keluarga, kan lagi di mall, kan lagi di ini. Selama tidak ada alasan syar'i. Beda lagi kalau di keluarga. Banyak kemungkinan. Pas lagi sholat, di situ akan digelar makan, dan seterusnya. Maka setelah dzikir sengat, langsung makan bersama. Ya sudah, bismillah ya Allah. Bukan aku tidak mau melaksanakan keadaan yang tidak memungkinkan. Maka berlaku tadi dalil di Sahih Bukhari yang sudah dibacakan tadi 1353 yang sudah terbiasa melaksanakan ibadah sunnah, suatu ketika terhalang dari ibadah sunnah, apakah itu sholat atau saum dan yang lain-lain, maka insya Allah tercatat di sisi Allah dia tetap dapat pahala. Dia tidak meremehkan, tapi dia terhalang. Wallahu a'lam. Baik, Ibu, Bapak, jamaah sekalian, sepertinya waktu pula yang membatasi pertemuan kita. Semoga pertemuan kita di pagi hari ini kita tuntaskan tentang betapa berat berpegang di atas sunnah, tetapi kita wajib berusaha, meskipun berat, tetap tegak di atas sunnah. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang terus mengikuti sunnah Rasulnya, dan kelak semoga kita bisa mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian, semoga membawa manfaat dan hikmah yang benar dari Allah dan yang disampaikan oleh Rasulnya. Yang salah, saya yang menyampaikan tentu saja, dan kita semua yang penuh dengan kekurangan dan kekhilafan, semoga Allah memaafkan dan mengampuni dosa kita. Mari saudaraku, kita sama-sama akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair, Pak. Wa iyyakum wa jazakumullah khairan Ya, kepada barakallahu pengurus fik. Ibu Fatma dan yang lainnya. Iya, Barakallah, barakallahu jazakumullahu fik, Pak. khairan, dan Iya. kepada semua Wa jamaah jazakallah barakallahu khair, fikum. Pak. Barakallahu Saya fik. mohon Sama pamit. Bu, Pak. Iya, Waalaikumsalam Terima warahmatullahi pencerahannya. wabarakatuh. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Pamit. Kepada para jamaah yang pertanyaannya belum sempat kami bacakan karena keterbatasan waktu, kami mohon maaf. Insya Allah lain waktu. Jazakumullah khairan semuanya atas partisipasinya dan kesempatan untuk mengikuti kajian kami ini. Barakallahu fiik, jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair. Jazakallah khair. Mbak Erni, terima kasih. Jazakillah khair ya. Jazakallah khair Ibu, sama-sama terima kasih. Alhamdulillah itu bermanfaat. Insya Allah, amin, sama-sama ya. Barakallahu fiik. Pamit ya Bu, terima kasih. Iya, assalamualaikum semuanya. Salam ya. Fatma. Iya, Kuntini, alhamdulillah bisa join. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pamit. Terima kasih Bu Fatma. Bu Yeti, alhamdulillah, jazakillah khair. Terima kasih sudah sempetin datang. Saya belum sempat hubungin Pak Ahmad Susilo, susah disambungin Bu. Maaf, nanti saya satu saat saya iniin ya Bu. Baik, udah waktu itu Bu Fatma. Udah. Oh, alhamdulillah. Oh iya. Alhamdulillah. Ya. Oh iya. Terima kasih Bu Fatma. Iya. Iya. Assalamualaikum Tante Fatma. Aduh. Telat. Bu dokter, aku lagi jauh nih, aku lagi jauh. Iya, makanya masih di sana ya.
Nanti aku nanti telepon ya, WA ya, habis ini ya. Oke. Assalamualaikum. Salam Liv warahmatullahi ya. wabarakatuh. Iya. Mohon pamit ya Bu Fatma. Iya, assalamualaikum Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Iya. wabarakatuh.